Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pembangunan Politik. Nah, di sini materi yang pertama sekaligus mengawali perjumpaan di mata kuliah Pembangunan Politik ini, saya akan menyampaikan konsep pembangunan politik. Nah, pembangunan politik itu sendiri yang pertama harus berasosiasi dengan gagasan demokrasi. Yang selanjutnya bahwa pembangunan politik itu harus fokus pada aspek-aspek pembangunan dan perubahan politik. Dan yang ketiga, pembangunan politik itu harus menguji krisis dan konsekuensi pembangunan politik. Nah, ini penjelasannya bahwa kenapa pembangunan politik harus berasosiasi dengan gagasan demokrasi? Karena demokrasi itu suatu sistem yang diterapkan dalam kebanyakan negara sekarang ini, di mana sistem ini menjadikan rakyat atau masyarakat itu mempunyai kedaulatan, atau kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Baik itu kedaulatan secara politik, kedaulatan geografis, kedaulatan ekonomi, dan kedaulatan yang lainnya. Nah, demokrasi ini harus menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang utuh dan sepenuhnya. Nah, selanjutnya bahwa perubahan politik tadi berbicara tentang pembangunan politik itu harus berbicara tentang perubahan atau krisis yang ditimbulkan dalam pembangunan politik tersebut gitu ya. Nah, perubahan politik dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dan gagasan atau nilai baru. Jadi sederhananya nilai-nilai baru ini ditimbulkan hasil dari perkembangan zaman gitu ya. Misalkan ya, sekarang itu ada seperti budaya K-pop. Nah, ketika masyarakat Indonesia banyak menggandrungi budaya K-pop, nah di sisi lain juga banyak ataupun tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang justru mengkritisi budaya K-pop. Kenapa bangsa Indonesia harus menerima ataupun harus gandrung terhadap budaya K-pop? Kenapa tidak menyukai ataupun menjadikan budaya Indonesia sebagai kebudayaan kita sehari-hari? Nah, ini akan terjadi konflik di sana, gitu ya, konflik gagasan, sehingga bisa jadi akibat dari konflik adanya nilai-nilai baru tersebut akan memunculkan suatu konsep, suatu nilai, suatu gagasan, suatu ide yang baru juga. Bisa saja apakah budaya K-pop ini ditolak atau bisa jadi dikombinasikan ya, digabungkan antara budaya Sunda dengan budaya K-pop. Nah, jadinya seperti apa? Mungkin sesuatu hal yang baru begitu ya. Nah, itu perubahan politik yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan, gagasan, atau nilai-nilai baru. Nah, sementara di sini menurut Tom Bottomore menjelaskan secara rinci tentang perubahan sosial dan politik. Menurutnya, perubahan yang cukup berarti dapat timbul dari diperkenalkannya suatu teknologi baru. Nah, misalkan ya, sederhananya, sekarang itu sudah diciptakan berbagai macam teknologi yang mutakhir gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita sudah masuk pada era industri atau revolusi industri 4.0 di mana teknologi-teknologi baru dan mutakhir itu banyak diciptakan. Seperti halnya penggunaan artificial intelligence atau AI dalam perangkat telekomunikasi ya. Nah, contohnya dalam kamera smartphone itu sekarang sudah tertanam artificial intelligence. Jadi kamera tersebut bisa menangkap dan memprosesing suatu objek yang dipoto itu menjadi lebih bagus dan menjadi lebih sinematik, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya, karena itu pembangunan politik berkaitan erat dengan bidang-bidang pembangunan lain seperti ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Ya, misalnya keberhasilan pembangunan ekonomi akan mendorong terjadinya peningkatan proses pembangunan politik. Begitupun sebaliknya, ketika pembangunan politik ini berhasil, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi gitu ya. Kalau misalnya gagal,
ya tentunya pembangunan politik ini akan berdampak pada gagalnya pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan lain sebagainya. Apakah memang seperti itu? Nanti di akhir ataupun di sesi tanya jawab kita bedah ya, kita kritisi gitu ya. Karena memang pembangunan politik ini adalah konsep dari Barat dan bisa saja kompatibel diterapkan dalam negara-negara dunia ketiga ataupun tidak ya. Apakah memang negara dunia ketiga itu seperti kita di Indonesia atau negara-negara yang ada di Asia, di Afrika, di Amerika Latin ya, di Timur Tengah misalkan seperti itu. Apakah memang pembangunan politiknya harus berjalan dengan demokrasi atau bisa berjalan juga dengan sistem tradisional ya, atau sistem kerajaan atau sistem hybrid demokrasi dengan sistem kepercayaan seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat dan bisa kita kritisi, bisa juga kita analisis dan bisa dilakukan juga penelitian terhadap implementasi konsep-konsep pembangunan politik ini. Nah, ini studi tentang pembangunan politik gitu ya. Ini mendorong para ilmuwan. Yang pertama, lahirnya negara dunia ketiga. Jadi, para ilmuwan ini sangat tertarik dengan negara-negara non barat gitu ya. Maka disebut sebagai negara dunia ketiga. Nah, kenapa lahirnya negara dunia ketiga? Karena di sana negara dunia ketiga itu secara sistem sosial dan sistem politik itu belum begitu dianggap merupakan sistem yang sempurna oleh ilmuwan barat gitu. Misalkan di Indonesia kerajaan. Nah, sistem kerajaan itu dianggap sistem yang tradisional, dianggap yang sistem yang kuno dan tidak efektif. Hanya sistem yang didasarkan pada kekeluargaan, pada budaya, pada intuisi dan sebagainya gitu ya. Nah, yang selanjutnya para ilmuwan ini karena berkembangnya studi area. Studi area itu adalah studi tentang suatu lokasi, tentunya di negara dunia ketiga, di mana lokasi itu bisa dilakukan penelitian tentang aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dan revolusi behavioralism dalam ilmu politik. Nah, studi behavioralism ini adalah studi bagaimana ilmu politik itu bisa dijalankan dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan seperti halnya empiris atau pengalaman dan bisa diamati ya. Terus objektif dengan menggunakan metode penelitian dan menggunakan metode ilmiah gitu. Nah, revolusi behavioralism ini melihat bahwa ilmu politik itu sesuatu yang sebelumnya ilmu politik itu sesuatu yang dianggap tidak menentu atau tidak pasti gitu ya, atau dianggapnya spekulatif. Maka revolusi behavioralism ini menjadikan ilmu politik itu sesuatu ilmu yang pasti sebagaimana ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, selanjutnya lahirnya negara-negara baru di dunia ketiga pasca Perang Dunia Kedua, terutama di Asia, Afrika, Amerika Selatan. Hal ini menjadi tantangan baru bagi ilmuwan untuk melakukan kajian politik di wilayah tersebut. Nah, tadi berbicara tentang studi area ya. Dan berbicara tentang studi behavioralism itu upaya yang sungguh-sungguh para ilmuwan politik tentunya untuk mengkombinasikan kecermatan teoritis dan metodologis. Nah, selanjutnya gejala pembangunan politik menurut Pai, yang pertama adanya peningkatan persamaan atau equity ya, yang berkaitan dengan masalah partisipasi, demokratisasi, dan mobilisasi, selanjutnya keadilan hukum dan rekrutmen. Nah, jadi persamaan itu dalam pembangunan politik itu bagaimana suatu negara ataupun suatu pemerintahan memperlakukan masyarakatnya itu sama di mata hukum gitu ya. Dalam hal politik juga mendapatkan persamaan juga gitu ya. Karena misalkan di Indonesia itu ketika kita akan melaksanakan pesta demokrasi, maka seluruh masyarakat tanpa mengenal golongan akan mendapatkan hak suara. Ada yang disebut istilahnya one man one vote atau satu orang satu suara. Nah, seperti itu. Gitu. Misalkan orang kaya ataupun misalkan tokoh agama
mereka mendapatkan 2 suara. Nah, tidak bisa gitu ya. Dalam pembangunan politik yang berasosiasi dengan gagasan demokrasi, semua orang dianggap sama gitu ya. Baik secara kedudukan politik ataupun kedudukan hukum dan kedudukan sosial yang lainnya. Yang selanjutnya, gejala pembangunan politik masih menurut Pai. Jadi di sini terbangunnya kapasitas ya, capacity yang berkaitan dengan prestasi birokrasi. Nah, jadi ketika pembangunan politik dilaksanakan atau diterapkan dalam konteks negara Indonesia, maka akan menciptakan kapasitas yang semakin meningkat oleh pemerintahan. Misalkan dalam pelayanan publik ya, dalam pelayanan publik misalkan dari awal ketika pelayanan publik dilaksanakan itu masih berbelit-belit. Nah, sekarang setelah pasca reformasi misalkan ya, atau sekarang sudah 20 tahun lebih kita melaksanakan reformasi, tentu ada peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan prestasi birokrasi, yaitu pelayanan publik yang lebih baik, perwujudan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, terus kehidupan ekonomi yang lebih meningkat, kehidupan sosial yang lebih terjamin, keamanannya, kesejahteraannya, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya diferensiasi dan spesialisasi yang berkaitan dengan desentralisasi, spesialisasi fungsi, dan integrasi elit. Nah, jadi dalam pembangunan politik ini juga mendorong terjadinya desentralisasi. Desentralisasi ini adalah bagaimana kekuasaan itu diberikan kepada daerah-daerah gitu ya. Jadi kekuasaan itu tidak terpusat, tidak sentralistik, dan juga kekuasaan itu diberikan kepada daerah-daerah yang lainnya seperti itu ya. Kalau dulu politik itu atau kekuasaan itu tersentralisasi ya, seperti halnya zaman Orde Baru. Politik itu dan kebijakan itu tersentralisasi di pemerintahan pusat. Nah, sesudah adanya reformasi, maka timbullah konsep atau gagasan desentralisasi. Artinya kewenangan ataupun kekuasaan itu harus dilimpahkan kepada pemerintah daerah gitu ya. Baik, yang selanjutnya konotasi pembangunan politik. Konotasi itu adalah makna gitu yang terkandung dalam suatu kata. Nah, konotasi dari pembangunan politik itu yang pertama konotasi geografis ya. Artinya terjadi proses perubahan politik pada negara-negara yang sedang berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara maju. Nah, jadi semacam copy paste ya. Copy paste demokrasi yang ada di Amerika diterapkan di negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Apakah itu bisa ya di copy paste gitu ya? Tentu bisa sekali gitu ya. Jadi mengcopy paste keberhasilan yang sudah dilaksanakan oleh negara yang maju. Tapi jangan mengcopy paste kegagalan sistem demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh negara-negara maju gitu ya. Jadi bolehlah kita melaksanakan demokrasi, cuman bagaimana penerapan demokrasi ini adalah penerapan yang baik gitu ya. Makanya ada semacam best practice. Kita harus meneliti best practice ataupun praktek-praktek yang baik yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Yang selanjutnya konotasi derivatif. Artinya pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari proses perubahan yang menyeluruh gitu ya. Yakni modernisasi yang membawa pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, peningkatan pendidikan, media massa, perubahan status sosial dan aspek yang lainnya. Nah, ini konotasi derivatif gitu ya. Yang selanjutnya teologis, artinya sebagai proses perubahan menuju pada suatu sistem politik. Stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, partisipasi politik, dan mobilisasi. Yang selanjutnya konotasi fungsional, artinya pergerakan perubahan menuju pada sistem politik yang ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara. Nah, kita bisa memprediksi apakah memang sistem demokrasi itu yang kita terapkan ya adalah sistem yang ajak, yang bisa diterapkan dalam jangka waktu yang lama di Indonesia atau sebaliknya gitu ya. Atau kita harus merubah konsep demokrasi ini ke dalam suatu konsep yang hybrid ataupun campur gitu ya. Jadi semacam demokrasi lokal
Nah, apa sih demokrasi lokal itu gitu ya? Jadi demokrasi yang menerapkan kearifan lokal atau konsep-konsep lokal yang bisa diterapkan dalam aktivitas demokrasi yang ada di Indonesia, seperti itu. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.